Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini tinggal di rumah atau yang berada di tempat yang lain, kita akan memasuki ibadah persekutuan doa. Adapun persekutuan doa kita kali ini dilaksanakan secara online yang dilayankan oleh Majelis GKJ Nusukan Surakarta. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan diri dan bersama-sama saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan doa ini kita awali mengharap dan memohon kehadiran Tuhan di tempat ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam karya agung Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami, baik yang berada di rumah ataupun di tempat yang lain, bersekutu dan menyatukan hati untuk menyatakan ucap syukur karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Hingga malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami akan mengadakan peribadatan persekutuan doa. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menuntun, memimpin, sehingga persekutuan doa ini dari awal sampai akhir dapat kami laksanakan dengan penuh berkat dan hikmat, sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami boleh melakukan di dalamnya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersekutu dengan kami, untuk memuji, memuliakan, dan rasakan firman-Mu. Bagi yang mereka masih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, biarlah Tuhan campur tangan sehingga setiap pekerjaan itu dapat selesai dengan baik. Dan pada waktu tertentu, saudara tersebut dapat bersama-sama dengan kami kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bagi saudara kami yang tidak bisa hadir karena banyak hal, oleh karena pergumulan kehidupan, baik yang sakit, baik yang sedang dalam kesedihan, baik yang dalam kekurangan, biarlah dengan kuasa Tuhan, semua itu dapat diangkat, sehingga saudara-saudara kami tersebut dapat merasakan kesehatan sempurna kembali, penghiburan dan kecukupan di dalam setiap kebutuhan kehidupannya. Dan semua itu adalah buah cinta kasih Tuhan terhadap saudara-saudara kami, sehingga saudara kami tersebut dapat kembali merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan dan segera bergabung dengan kami kembali bersekutu untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami boleh berdoa untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang berdosa. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu itu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang boleh diucapkan setiap firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan sendiri dan hamba-Mu menjadi sarana pribadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kami jemaat dan keluarga yang saat ini bersama-sama melakukan persekutuan doa, tutup bungkus setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus setiap tempat ini dengan kuasa Roh Kudus sehingga tidak akan ada yang akan mencuri setiap berkat dan hikmat dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, lindungi kami dan sertai kami, sehingga kami dapat melakukan persekutuan doa ini dari awal sampai terakhir nanti penuh dengan berkat-berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan di hadirat-Mu, ucap syukur dan segala puji syukur yang boleh kami sampaikan di hadirat-Mu. Untuk itu Bapa, di dalam kami boleh berdoa ini banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan karena dosa kami. Kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar pada saat ini, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semuanya? Amin. Ya, puji Tuhan. Karena memang apapun yang terjadi saat ini kita diberi kesehatan dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengikuti peribadatan persekutuan doa ini dengan kerendahan hati. Untuk itu marilah Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun berada, persiapkan kitab suci kita. Kita akan bicara tentang firman Tuhan yang saat ini kami ambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah, marilah kita baca bersama-sama dengan kerendahan hati. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah diberikan kepada kita, dan berbahagia bagi setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hati, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadat persekutuan doa ini, tema yang akan kita angkat adalah bebas dari rasa takut dengan mengandalkan Tuhan. Bebas dari rasa takut dengan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mencermati atau melihat dengan seksama begitu, setiap manusia ketika sedang dalam menghadapi tantangan di dalam roda kehidupannya, secara sadar atau tidak sadar, dan itu sangat mendasar, setiap manusia menghadapi satu permasalahan yang sangat akut begitu, akan muncul yang namanya rasa was-was, rasa khawatir, dan rasa takut. Itu adalah perasaan yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan dimiliki oleh orang-orang percaya termasuk saya dan Ibu Bapak sekalian. Namun demikian Bapak Ibu, ketika kita dalam menghadapi satu pergumulan hidup, apalagi kalau yang dinyatakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu kita selalu ditunggui atau bersanding dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sedang dalam menghadapi satu tantangan hidup yang merupakan permasalahan, biasanya langsung muncul yang merasa khawatir. Sehingga di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu akan tumbuh berkembang yang namanya kesendirian.
Itu pasti terjadi bagi setiap kita yang saat ini mengalami pergumulan. Nah, di dalam kesendirian itu merasakan bahwa kehidupannya itu sudah tidak mempunyai kekuatan apapun. Bahkan mau melangkah saja merasa terlalu berat. Sehingga takut akan terjadi sesuatu apabila kehidupan yang akan dilakukan ini menghadapi satu tantangan berat. Nah, ini semua akan selalu kita gumuli ketika kita di dalam permasalahan hidup. Apalagi sampai saat ini Bapak Ibu kita sadar bahwa siapapun saat ini akan selalu mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu tantangan hidup yang saat ini sangat menakutkan bagi siapapun, bukan hanya bagi kita sendiri. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, Tuhan menyatakan melalui pemazmur bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita takut untuk melangkah, ketika kita takut untuk melaksanakan kehidupan yang seharusnya, itu ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu adalah kekuatan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa siapapun yang berdiri di dalam Tuhan, mereka akan mampu melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan catatan itu mulai sekarang Bapak Ibu, kalau saat ini siapapun, kita orang percaya bahwa seolah-olah ketika kita menghadapi satu masalah sudah tidak ada lagi orang lain. Tetapi kita harus sadar bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan sendiri. Sang pemazmur saat ini mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita dinyatakan menjadi milik Tuhan, maka kita akan dipelihara. Kalau kita dipelihara dan menjadi miliknya, maka di dalam kehidupan 1 hari, 2 hari, 1 tahun dan bertahun-tahun, itu tidak akan lepas dari perhatian Tuhan. Maka mulai malam hari ini Bapak Ibu, pemazmur selalu mengingatkan kembali bahwa segala apa yang telah kita kerjakan, segala yang kita lakukan, bahkan yang kita pikirkan di dalam hati, itu pun tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Karena Tuhan merasa bahwa setiap kita, umat yang dipercaya ini adalah umat yang menjadi miliknya, maka harus menjadi tanggung jawab Tuhan sendiri. Nah, dengan catatan itu, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat berat, ketika kita dalam pergumulan yang seolah-olah kita tidak mampu, pemazmur menyatakan bahwa di ayat 13-15 berkata, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Artinya Bapak Ibu, sampai saat ini seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika melakukan pekerjaan apapun, ketika melakukan tindakan apapun, tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan telah menilik, Tuhan memandang dari surga. Bahkan Tuhan telah selalu merupakan bahwa membentuk hati kita semua untuk menjadi orang yang percaya dengan kehendak-Nya. Maka dengan itu Bapak Ibu, marilah ketika kita sedang dalam menghadapi sesuatu begitu, janganlah kita merasa putus asa. Janganlah merasa kita ini selalu sendiri. Walaupun orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat di dalam hidup kita sudah tidak ada lagi, tetapi hidup kita itu bukan sebatang kara atau sendiri, tapi hidup kita itu selalu di dalam tuntunan tangan Tuhan. Karena apa? Setiap manusia yang saat ini mungkin di kehidupan modernisasi, Bapak Ibu mungkin sadar ya, kita semua itu, kalau setiap menghadapi satu perkara, pergumulan atau masalah, yang pertama kita andalkan adalah kemampuan diri kita. Yang akan kita andalkan pertama kali adalah kecerdasan kita dan seterusnya. Tetapi hal itu boleh saja. Tetapi satu hal bahwa setiap kemampuan kita, kecerdasan kita, kepintaran kita itu ada batasnya. Maka hanya kuasa tangan Tuhan yang tiada tara yang mampu melindungi dan menuntun kita untuk masuk di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, dengan kata lain, kita ini saat ini sedang dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Dunia selalu menyediakan yang namanya alternatif. Kehidupan manusia apabila sudah mengalami satu musibah, satu permasalahan, satu perkara besar, karena dia merasa mampu melakukan, maka dia akan mencari alternatif untuk menyelesaikan setiap perkaranya.
Namun harus disadari saudara-saudara sekalian, yang namanya alternatif itu adalah yang disediakan oleh dunia. Apa yang disediakan oleh dunia itu selalu ada batasannya. Nah, tetapi saat ini Bapak Ibu, alternatif bagi kehidupan kita boleh nalar, tetapi hanya satu hal, kita tidak boleh meninggalkan kehendak Tuhan, karena Tuhan selalu mengamati, Tuhan selalu memandang setiap gerak-gerik kita, setiap pekerjaan kita, bahkan setiap apa yang kita pikirkan. Tuhan selalu menyatakan itu. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah apabila kita di dalam kehidupan sehari-hari ini mengalami satu pergumulan dan untuk mencari alternatif, boleh. Namun pemazmur menyatakan alternatif itu dianggap atau digambarkan seperti kuda. Kuda itu adalah salah satu binatang yang kuat, binatang yang tangkas, binatang yang larinya kencang, binatang yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dan biasanya kuda ini dipakai hanya untuk para pasukan perang. Karena kuda bisa lari kencang dan sebagainya, tapi kuda juga mempunyai kelemahan, yaitu bisa terjerembab, lemas dan mati. Demikian juga alternatif yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. Alternatif itu adalah batasan-batasan ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukan sesuatu di luar Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah apabila saat ini kita sedang mengalami pergumulan, kita tetap berharap ada satu tangan yang terulur kepada kita. Ada tangan yang mengulur kepada kita supaya kita berpegang, sehingga di dalam kehidupan kita, kita tidak akan lagi terjerembab dan lemas mati. Alternatif yang kita miliki itu hanya sesaat, tetapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dengan kekuasaannya yang luar biasa, kekuatannya yang luar biasa, itu hanya di dalam Allah sendiri. Mazmur ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Ini kata kunci ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dua hal di sana dinyatakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah mereka yang berharap kasih setianya. Sudah tidak ada lagi yang harus kita hindari. Setiap pergumulan hidup kita asal kita takut akan Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan sendiri yang akan mengulurkan kuasa-Nya untuk menolong kita. Dan yang kedua adalah mereka yang berharap kasih setianya. Pemazmur memberikan gambaran Bapak Ibu dari penyataan ini adalah kita ini seperti orang yang nyaris tenggelam. Orang yang nyaris tenggelam sudah tidak mempunyai kemampuan apapun untuk bergerak. Hanya satu yang diharapkan, yaitu adalah penolong. Nah, dengan catatan ini, mereka yang berharap kasih setianya itu adalah seperti orang yang nyaris tenggelam, tidak mampu lagi bergerak dan hanya pasrah menantikan pertolongan. Tetapi ketika ditolong, dia tidak boleh bergerak semaunya sendiri. Dia harus bergerak mengikuti irama atau tindakan yang dilakukan oleh penolongnya. Seperti yang telah Tuhan nyatakan bahwa kita semua akan ditolong oleh Tuhan, tapi sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak berkehendak, tidak kita mempunyai kehendak sendiri. Tuhan harusnya seperti ini, Tuhan tolong saya seperti ini, tidak bisa. Tuhan mempunyai kehendak seperti yang dinyatakan bahwa tindakan dan irama yang dilakukan penolongnya itu yang akan menyelamatkan kita. Untuk itu Bapak Ibu, marilah begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga di dalam kehidupan kita itu selalu terpelihara, selalu menjadikan fokus Tuhan ketika hidup kita ini sedang dalam pergumulan. Bahkan kita tahu anaknya yang tunggal diserahkan kepada kita supaya kita terbebas dari hukuman kematian. Ini merupakan kasih yang luar biasa bagi Tuhan. Karya agung Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan besarnya kasih Tuhan kepada manusia, miliknya, orang-orang yang dikasihi, umat pilihan yang harus dilindungi dan seterusnya. Nah, dengan catatan itu karya agung Tuhan Yesus menjadikan salah satu tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Mulai malam hari ini Bapak Ibu melalui pemazmur, kita diingatkan untuk selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan kehidupan kepada Tuhan.
Kalau boleh begitu Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah lagu. Lagunya itu judulnya adalah Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Dan syairnya itu sangat menyentuh ketika saya sedang dalam pergumulan dan kegelisahan. Syairnya adalah, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah pernah mendengar lagu ini. Kalau bisa mari kita bersama-sama rengeng-rengeng bareng-bareng. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Itu adalah lirik yang sering saya lakukan dan saya setel lagunya Bapak Ibu ketika kita dalam kegelisahan dan kecemasan. Dan kita percaya bahwa pemazmur sudah menyatakan, kita diingatkan sesungguhnya takut akan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, maka kita menjadi kuat. Karena Tuhan senantiasa mengasihi umat yang dipilihnya, maka seperti yang kita lakukan tadi, tak satu pun yang dapat menolong, hanya Tuhan yang bisa dan menolong kita. Walaupun kita dalam lembah kegelapan, tetapi Tuhan akan mengangkat kita bersama. Demikian Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan rohani kita, iman kita ketika kita dalam pergumulan hidup seperti saat ini, yaitu menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Pandemi virus 19 yang saat ini benar-benar menghancurkan setiap tatanan kehidupan kita. Tetapi sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Sandarkan hidup kita dan kita akan kuat untuk menghadapinya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadat persekutuan doa kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Untuk itu marilah kita bersiap diri untuk memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini dialaskan dalam firman Tuhan dari surat Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan rasa takut. Kidung Jemaat 403, bait yang pertama kita nyanyikan ketika kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Satu bait.
Bapa Allah Surgawi, kembali kami bersama-sama menghadap di hadirat-Mu di dalam doa untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, memimpin, menuntun jalannya peribadatan persyukuran doa pada saat ini. Bahkan Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan yang nyata untuk kehidupan kami, sehingga kami merasakan bahwa hanya di dalam Tuhan kami boleh hidup dan kuat. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu itu terpatri dalam hati kami, dan firman-Mu akan menjadi tongkat dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu sadar bahwa hanya di dalam Tuhan, di dalam andalan Tuhan, kami bebas dari rasa takut dan mampu melakukan kehidupan ini hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami sampaikan. Kami sadar Tuhan bahwa persembahan kami tidak seimbang dan timbang dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Tetapi biarlah persembahan kami ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga akan bermakna dan berguna bagi pelayanan di gereja kami ini, sehingga akan menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga akan bersyafaat bersama. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Baik itu adalah aktivis-aktivis gereja, baik itu adalah majelis, tua-tua, pendeta maupun diaken, ditopang dan dibantu oleh setiap keluarganya untuk bersama-sama bergotong royong kerjasama, melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini, sehingga kami boleh disanggupkan, diberi kemampuan dan kebisaan, kecerdasan, sehingga kami boleh menjadi sarana pribadi Tuhan untuk meluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini melalui gereja kami ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami kesehatan yang luar biasa sehingga kami boleh melayani pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, suara ilahi Tuhan semakin didengar melalui kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap warga negara bangsa Indonesia saat ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama merasakan ketakutan yang luar biasa, kengerian yang luar biasa karena adanya pandemi virus COVID-19 benar-benar menghancurkan setiap elemen kehidupan kami. Dari rakyat yang paling kecil sampai yang paling atas merasakan dampak dari pandemi ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami kemampuan satu persatu untuk menghadapi ini, sehingga kami tidak akan jatuh, kami tidak akan putus asa dan kami tidak akan depresi. Tetapi kami selalu punya harapan bahwa hanya kuasa tangan Tuhan akan menopang kami dan kami mampu bangkit untuk menghadapi setiap pandemi ini. Ataupun permasalahan-permasalahan yang lain yang saat ini menghinggapi kehidupan kami. Baik pergumulan-pergumulan tentang ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan perjodohan, pergumulan belum diberikan momongan dan seterusnya. Yang sakit penyakit saat ini Tuhan berikan harapan kepada kami semua supaya kami boleh merasakan sukacita dan kedamaian seperti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lalu. Untuk itu Bapa, tuntun dan pimpin setiap pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai bawahan, untuk bersama-sama bersatu hati berdoa supaya pandemi dan permasalahan kehidupan bangsa ini segera berakhir. Tuhan berkati setiap aparat negara mulai dari TNI, Polri, relawan yang saat ini berjibaku untuk menanggulangi dan melawan setiap virus corona ini. Biarlah Tuhan berkati mereka satu persatu dengan kesehatan yang luar biasa. Dan kami para warga masyarakat juga Tuhan sadarkan bahwa selalu mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dan akan menambah terjangkitnya virus COVID-19 ini. Tetapi kami boleh dijadikan orang untuk menjadi contoh sehingga kami boleh memutus mata rantai COVID-19 ini sehingga segera berakhir. Demikian Tuhan, setiap doa yang boleh kami sampaikan di hadirat-Mu, dan kami sadar di dalam kami berdoa, di dalam kami beribadat, di dalam kami mengucap syukur. Banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan karena dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan doa saat ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait pertama dan kedua. Namun sebelum itu marilah kita terima salam dan berkat dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, salam dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus. Kidung Jemaat 408 bait pertama dan kedua. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bait yang kedua. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Ayat mas yang diberikan Tuhan di dalam persekutuan doa ini untuk kita Bapak Ibu diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Di saat Tuhan seakan berdiam diri terhadap pergumulanmu, ketahuilah Dia sudah menyiapkan jalan keluar bagimu. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di rumah maupun di tempat lain berada. Inilah pelayanan persekutuan doa kita, dan kami yang melayani sadar bahwa banyak hal tidak berkenan, tapi biarlah semua itu Tuhan sendiri yang menyatakan berkenan dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.